ada hijab tidak bisa tembus. Itu manusia biasa. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia luar biasa. Awas santri, jangan karena belajar tafsir dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarun mithlukum. Qul, sampaikan Kanjeng Nabi, sampaikan kepada umat, innama ana basyarun, aku ini manusia, mithlukum, sama seperti kalian manusia. Ini perintah Allah kepada Kanjeng Nabi. Allah perintahkan kepada Nabi supaya Nabi mengenalkan diri kepada umat. Jangan sampai umat berasumsi, punya pemikiran, oh ini utusan Allah, berarti ini kayak malaikat. Bukan, Kanjeng Nabi bukan malaikat. Basyarun mithlukum. Khawatir ada umat yang menilai, memandang Kanjeng Nabi itu seperti malaikat. Tidak. Allah perintahkan Nabi menjelaskan, qul innama ana basyarun. Karena kejadian Bapak Ibu, di zaman Nabi pernah ada nenek-nenek. Terang tadi ini. Ada nenek-nenek Bapak Ibu datang ke masjid Nabi, ingin berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Nabi di masjid, nenek-nenek di luar. Ketemu dengan sahabat. Sahabat, bisa tidak bertemu dengan Kanjeng Nabi? Bisa, benar bisa, bisa. Pakai ngisi daftar tamu tidak? Tidak usah. Perlu lapor tidak? Kan biasa ada tamu wajib lapor. Itu ayat itu, tamu wajib lapor. Ini wajib lapor, tidak ketemu Kanjeng Nabi? Tidak. Tidak wajib lapor. Barangkali ya, seperti mau ketemu dengan bupati. Ayah bupati enggak? Ya, alhamdulillah. Kalau mau ngadep bupati kan harus protokol, ya, lapor, ngisi buku, tamu, tunggu dulu, ya, bupatinya masih meeting, kan begitu. Artinya ruwet, paham ruwet. Kanjeng Nabi alhamdulillah diperintahkan oleh Allah, yassiru wala tu'assiru. Umat itu bikin gampang, bikin mudah, jangan dibikin ruwet umat Muhammad. Hati-hati loh. Yang bikin susah umat Kanjeng Nabi, yang bikin ruwet, bikin sulit hidup umat Kanjeng Nabi, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang punya jabatan. Hati-hati. Man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq. Doa Kanjeng Nabi, Gusti, kalau ada umat Muhammad yang diberi mandat, diberi jabatan
untuk ngurus umat, lalu dia mempersulit urusan umat, didoakan oleh Kanjeng Nabi hidupnya sulit dunia akhirat. Maka jangan macam-macam Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu, ya. Jangan pernah mempersulit urusan umat Muhammad. Jika Anda ingin dibantu, ditolong, diberikan syafaat oleh Nabi, yassiru wala tu'assiru. Nabi contohkan. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, manusia yang luar biasa. Afdalul khalqi 'alal itlaq nabiyuna. Makhluk, malaikat, jin, semua makhluk manusia dikumpulkan, yang paling utama Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pangkatnya di bawah Kanjeng Nabi. Anbiya mursalin semua. Kullu nabiyyin wa rasulin tahta qadami yaumal qiyamah. Semua nabi, seluruh utusan nanti di hari kiamat tahta qadami, di bawah kaki Nabi Muhammad. Jadi top Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sebegitu tingginya pangkat Kanjeng Nabi, sebegitu mulianya Rasulullah, umat untuk bertemu Nabi tidak ruwet, tidak repot sama sekali. Tinggal datang ke masjid, tidak pakai janjian, ya, tidak pakai daftar dulu. Nah, datang ke halaman masjid, nanya, Kanjeng Nabi ayat itu, ayat itu, ya, nah. Sahabat masuk, Kanjeng Nabi, ada yang nyari Nabi, sahabat, ini. Bagaimana respon Nabi? Sekarang bapak aja, bapak ibu nih, tentang ajinan. Kalau ada ini datang ke pondok, ya, mau ketemu, kira-kira jawabnya ajengan gimana? Nenek mau apa? Ya. Kanjeng Nabi tidak, Bapak, tidak meremehkan siapapun. Begitu dikabari ada nenek-nenek di depan, apa jawab Nabi? Sahabat, jangan nenek-nenek yang masuk ke masjid, kasihan, biar Nabi Muhammad yang keluar. Nabi yang keluar, Bapak nemuin nenek-nenek. Begitu ketemu, itu nenek-nenek gemeter. Ditenangkan oleh Nabi. Ini hawin alaiki, tenang, tidak usah takut, tidak perlu gemeteran begitu. Innama ana ibnu mra'atin, aku ini nih dilahirkan dari rahim seorang wanita. Seperti nenek dilahirkan dari rahim seorang wanita, Muhammad bin Abdullah sama. Dan wanita yang melahirkan Muhammad kanat takulul qadid. Aku nih putra seorang wanita yang makan daging yang dijemur. Qadid, dendeng, kepuk. Ya, jadi nggak usah takut. Kalau di sini di Congleang, ya, anak numraatin karena tak kulu petei. Jengkol. Jadi nggak perlu takut.
sama ajengan, sama kiai, sama habib, nggak perlu takut. Ayo habib, ayo ajengan. Kenapa jadi takut? Nabi Muhammad tidak ada sekat dengan umat Bapak Ibu. Nabi yang sampai ke Arsy, Mi'raj sampai ke Arsy tidak membuat sekat dengan umat. Kenapa? Baru kuwu. Belum camat, baru kuwu. Harus datang ke balai desa, lapor, ya, janjian dulu, innalillah. Dan di sini Bapak Ibu, ketika santri membaca atau naos tafsir surat Al-Kahfi, innama ana basyarun mithlukum, aku ini adalah manusia biasa, sama seperti kalian manusia biasa. Tolong, ya, itu perintah Allah kepada Kanjeng Nabi, supaya Nabi pendekatan dengan umat. Tujuannya ada risalah, pesan, message dari Allah untuk umat. Kalau ada sekat, ada jarak antara Nabi dengan umat, maka risalah ini tidak akan sampai. Makanya saya alhamdulillah, saya senang ketika soft rapat begini. Kalau tahun kemarin kan ada jarak. Nah ini alhamdulillah. Nah kalau ada jarak Bapak Ibu, bagaimana bisa sampai? Nah punten, barangkali tadi ajengan udah hijabnya dibuka sama Habib. Bukan. Ini ada pesan yang harus sampai, bukan cuma untuk bapak, bukan cuma untuk pamengket, tapi untuk jamaah istri juga. Nah kalau ada sekat kan bentuk disekat balik lagi nanti. Emang kita mau main pingpong supaya nembus, ya mangga dibuka, nggak masalah. Zaman Kanjeng Nabi Bapak Ibu, Masjid Nabi itu kecil Bapak. Di situ Nabi Muhammad sholat, makmumnya sahabat, ada sahabat pamangkat, ada sahabat istri, dan tidak pakai hijab. Begini Bapak Ibu, yang penting misah, ada jarak antara kaum pria, jamaah pria dengan jamaah istri, yang penting ada jarak. Makanya ada hadis Nabi, khairu sufufir rijali awwaluha, paling afdal, paling utama saf kaum pria yang depan, wa syarruha akhiruha, yang paling buruk yang paling belakang. Itu pamangkat. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha, saf kaum istri yang paling afdol yang belakang, yang di teras kamar itu. Wa syarruha awwaluha, yang paling depan ini dapat nilai 5. Kenapa? Katanya yang bagus yang depan, itu untuk pamangkat ibu, untuk istri, yang afdolnya belakang. Kalau depan gimana? Karena kalau depan Anda lebih dekat dengan kaum bapak. Nah, begitu istri dekat dengan kaum pamangkat, nah ini khawatir ada sinyal-sinyal. Iya, kalau sinyalnya bisa diredam. Kalau tidak bisa diredam bahaya, itu besi bisa hilang itu nanti. Ya. Balik ke Kanjeng Nabi. Nabi pesan nih, tidak usah khawatir, tidak usah takut, nggak perlu gemeter. Anak nih, aku nih manusia,
sama seperti nenek manusia biasa. Nah, itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi supaya umat ini dekat, nyambung dengan Nabi, risalah Allah sampai, rahasia Allah yang dititipkan lewat Kanjeng Nabi bisa sampai kepada umat. Rupanya hikmah sawu sufufakum ini diterima, ditangkap oleh musuh-musuh Islam. Lah, ini umat Islam nggak boleh rapat-rapat nih. Kenapa? Kalau rapat ini nanti jadi kekuatan besar, harus dipecah-pecah. Dari mulai yang sekup besar, Bapak Ibu, Syam. Kalau baca sejarah santri, Kanjeng Nabi pernah berdagang ke negeri Syam. Di mana Syam? Sekarang cari Syam di peta dunia sudah tidak ada, Bapak Ibu, sudah dihapus. Karena Syam sudah dipecah jadi 4 negara: Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Hijaz sudah dipecah. Jadi jangan sampai umat Islam itu bersatu, karena kalau umat Islam bersatu akan jadi kekuatan besar yang tidak ada yang bisa ngalahkan. Dalam Quran dikatakan wa antumul a'launa, wa antum, dan kalian umat Muhammad, kalian umat Islam, al-a'launa adalah umat yang paling unggul, yang paling tinggi, yang paling kuat, yang paling jaya, yang paling ditakuti, pokoknya yang paling semuanya umat Muhammad. In syartiyah in kuntum mu'minin, dengan syarat satu, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul menjalankan syariat, takwa kepada Allah, lakukan perintah Allah, hindari larangan Allah, betul-betul mengaplikasikan iman dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat. Ini kekuatan besar, Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga di mana ada persatuan Islam, negara besar pecah. Dan di Syam sudah tinggal nama nostalgia di sejarah, safaruhu ila Syam, Nabi musafir ke negeri Syam. Di mana Syam? Sudah nggak ada. Hijaz, Nabi Muhammad tinggal di Hijaz. Hijaz kan pecah. Tinggal yang tersisa Indonesia, negara berpenduduk muslim paling besar di dunia. Indonesia, kata mereka, jangan dibiarkan bersatu, harus dikotak-kotak, harus dipecah-pecah. Ini lagi diproses pemecahan. NKRI lagi diproses, Bapak. Kita bangsa Indonesia tidak sadar, nggak sadar, Bapak. Kalau dibiarkan terus, umat Islam tidak merapatkan barisan, maka program mereka di dalam memecah belah NKRI ini akan berhasil. Kita tidak ingin itu, Bapak. Kita ingin tetap Indonesia adalah negara kesatuan.
aset Islam. Indonesia adalah aset Islam yang harus dipertahankan. Siapa yang mempertahankan? Ya umat Islam. Mereka kaji ajaran Islam. Quran itu dibuka oleh mereka, oleh non-muslim. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orientalis, kapitalis. Jangan dikira mereka baca kitab mereka, Bapak Ibu. Mereka justru mengkaji Al-Quran untuk menghancurkan Islam. Mereka ambil dari Al-Quran karena mereka yakin bahwa Al-Quran itu ada segala-gala. Semuanya ada dalam Quran. Orang musyrik, orang munafik meyakini Quran itu kitab yang komplit, sehingga untuk hal apapun mereka cari dalam Quran. Beda dengan umat Islam. Quran itu punya umat Islam, tapi kenapa umat Islam justru meninggalkan Quran? Tidak mempelajari Quran, tidak mengkaji Quran, tidak menggali ilmu dalam Quran. Padahal kembali surat Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Ini luar biasa Quran. Andaikan ulama-ulama dikumpulkan semua, Bapak Ibu, untuk menulis isi kandungan Al-Quran, pakai tinta, tintanya habis, pakai air, cair di balong habis, pakai cair di laut, di sagara habis, isi lagi air sagara, diisi lagi sampai habis. Rahasia isi kandungan Al-Quran masih terus nyumber, tidak bakal habis. Walau jikna bimithlihi madada. Di sini hebatnya Al-Quran. Hanya orang lain yang sadar. Umat Islam hanya bangga punya Quran, cuman bisa baca Quran. Begitu sudah khatam Quran, ikut khatmil Quran, sudah selesai. Alhamdulillah, ya, putra abdi khatmil Quran, beres. Baru khatmil Quran itu baru kulit, Bapak. Kalau duren, kadu. Khatmil Quran itu baru kulit, belum dibuka, belum nyicipin isinya. Ini sudah bangga, udah. Yang penting sudah dapat duren, ditinggal. Dimakan dong isinya. Nah, ini kekurangan umat Islam. Makanya kami sangat berharap pesantren-pesantren, khususnya di Asyrafuddin, ya, ke depan kurikulum silabus harus ada peningkatan. Harus ada peningkatan. Jangan terpaku, jangan mengambil cukup dengan kurikulum yang ada. Oh, ini sudah ada, sudah lama, ini berjalan sudah 30 tahun. Bagus, tapi tolong ditambah. Kami berharap ke depan alumni Asyrafuddin hafidh Quran, hafal Bulughul Maram, ya, sebab Quran di situ ada ayatul ahkam. Bulughul Maram itu ahadithul ahkam. Minimal Qurannya dapat, hadisnya hadis ahkam.
kalau bisa. Luar biasa Bapak Ibu. Kalau alat sudah Masya Allah ya, tapi harapannya ke depan setiap yang diwisuda di Asyrafuddin, syarat kelulusan, syarat wisuda, hafid Quran, mujawwad, murattal, dan hafid bulughul maram. Begitu Anda terjun di masyarakat, Anda tidak kebingungan. Tapi kalau Qurannya tidak punya, hadisnya tidak punya, Anda bingung. Oh saya punya nih, di HP ada. Ada di HP, aplikasi. Ya, mau cari ayat apa? Tinggal tuh kan muncul. Oh, generasi gadget, ilmunya ada di HP. Giliran HP-nya hilang, ilmunya ikut hilang. Ya, jangan, usahakan ilmu kalian ada di hati. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Bukan di kitab, bukan di buku, bukan di laptop, bukan di HP, tapi harus ada di hati. Anda diberikan nikmat luar biasa oleh Gusti Allah. Apa? Akal. Akal yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu itu lebih dahsyat daripada laptop, lebih dahsyat daripada komputer. Luar biasa Bapak Ibu. Ini yang bikin komputer, yang bikin laptop itu pakai akal. Akalnya ya dari Allah seperti ini. Makanya nikmati, syukuri nikmat akal. Jangan diisi dengan lagu-lagu. Memori ente itu jangan diisi dengan lagu-lagu, diisi dengan mainan game. Apa? La yusminu wa la yughni min juga manfaat. Tapi diisi dengan ayat Quran, diisi dengan ahadithul ahkam, bulughul maram. Nanti terjun di masyarakat jadi imam musola, imam tajuk, imam masjid. Ada yang tanya hukum, Qurannya sudah ada. Nanya hukum, hadisnya sudah ada. Jadi nggak pakai mutola'ah lagi. Ini pentingnya Bapak Ibu. Jadi sayang sekali. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat, siapa Nabi Muhammad? Ana basyarun mithlukum, aku manusia. Nah, ini supaya Nabi Muhammad tawadhu. Nabi jangan merasa sombong, jangan merasa lebih daripada sahabat, jangan merasa lebih mulia. Dan alhamdulillah, sekalipun Nabi Muhammad sampai di arsy Bapak Ibu, Nabi tidak sombong, tidak berubah sebelum Isra Mi'raj dan setelah Isra Mi'raj. Nabi Muhammad tetap tidak berubah. Bukan karena sudah nyampe di arsy terus Nabi Muhammad berubah. Oh, pernah nyampe di arsy? Enggak. Tetap Nabi malah semakin tawadhu, semakin Nabi Muhammad ya semakin ngasor, semakin tidurnya di bawah. Nabi Muhammad, kamar Nabi Ibu, rumah Siti Aisyah itu hanya cukup orang dua. Dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, pernah satu malam Siti Aisyah tidur, Nabi Muhammad sholat di kamar. Apa kata Siti Aisyah? Ketika aku tidur, aku lihat Nabi Muhammad sholat berdiri.
Cuman kalau mau sujud, kaki Siti Aisyah ditarik oleh Nabi. Nabinya sujud. Kenapa ditarik? Karena nggak cukup. Kamar Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Awwalin wal Akhirin. Kamarnya Bapak Ibu tidak cukup satu orang tidur yang satu sholat, nggak cukup. Sementara kita, Masya Allah, baru punya warung warteg, kamarnya sudah Masya Allah bisa buat main golf. Padahal bos warteg. Ya, itu tawaduknya Nabi. Nabi Muhammad wafat di kamar Nabi. Ketika Nabi wafat, di kamar Nabi cuman ada lihaf, tikar, sama muk buat minum. Cuman itu, tidak ada ranjang, apalagi kasur spring bed. Wah, Nabi tidak kenal spring bed, king oil, ya. Tidak ada lemari, tidak ada kipas angin, tidak ada AC, nggak ada. Subhanallah. Padahal sudah nyampe di arsy. Kalau Nabi mau Bapak Ibu, Allah sudah tawarkan kepada Nabi Muhammad. Allah utus malaikat kasih tahu Muhammad, barangkali untuk dakwah butuh modal, butuh biaya operasional. Hati-hati santri, nanti lulus dari pesantren diperintah disuruh oleh ajengan, kau harus dakwah. Kiai, biaya operasional, kiai, transport. Nabi Muhammad ketika diperintah oleh Allah, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, Muhammad sudah wayahna dakwah terang-terangan depan publik umum, jangan lagi door to door. Awalnya Kanjeng Nabi dakwahnya Siti Khadijah di rumah, nanti ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar berdua, ketemu dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Bilal, terus sampai sudah mulai banyak, Allah perintahkan fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad dakwahnya depan umum. Nabi tidak minta biaya operasional, tidak ada ngajukan proposal untuk dakwah. Begitu turun perintah fasda' bima tu'mar, langsung Nabi Muhammad berangkat naik ke Gunung Abi Qubais. Untuk apa? Naik ke Gunung Abi Qubais karena disitulah tempat menyampaikan informasi kepada warga Makkah. Jadi kalau ada pengumuman, ya, kalau sekarang mah enak, cukup lewat televisi sudah nyampe, ya, cukup dengan gadget, dengan HP, medsos, Facebook, terus selesai. Dulu nggak bisa apa, naik ke Jabal Abi Qubais. Di mana Jabal Abi Qubais? Di depan Mas'ah. Ini Safa Marwah. Kalau Bapak Ibu yang pernah ziarah ke Makkah, ya Safa Marwah. Di sini Ka'bah, Safa Marwah. Anda keluar dari tempat sa'i, lihat di situ ada bukit. Dulu itu Jabal Abi Qubais, Bukit Abi Qubais. Dulu zaman Nabi sampai zaman Raja Arab Saudi. Cuman begitu Raja Saudi, Raja Fahad kalau tidak salah, itu Gunung Abi Qubais dikupas, di atas
dakwah perdana Kanjeng Nabi. Islam sampai di Conggeang Bapak Ibu awalnya dari sini. Andai Jabal Abi Kubais ada di Sumedang, kayak tiap hari disiram minyak wangi, full ziarah, semua akan datang untuk tabarruk. Tapi karena ada di Mekah, penguasanya golongan abu-abu, Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Akhirnya ini saksi dakwah perdana, saksi pertama Bapak Ibu. Dibangun di atasnya istana. Di situ keluarga kerajaan kumpul, makan di situ, tidur di situ, kencing di situ, BAB di situ. Innalillah. Tidak ada takdim kepada Kanjeng Nabi, nggak ada. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah, jangankan tapak tilas Kanjeng Nabi Muhammad, tapak tilas ulama yang ada di Indonesia, ulama lokal, tapak tilasnya Masya Allah. Ini jamaah sering ziarah Panijahan, ya Kalijaga, padahal saya makom ada apa? Tapak tilas. Bagaimana dengan tapak tilas Kanjeng Nabi Muhammad? Di sana tidak ada. Nabi naik ke Jabal Abi Kubais, Nabi panggil semua ahli Makkah, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Qusay, ya Bani Abdi Syams, ya Bani Abdil Uzzah, Bani Hashim, Bani Muttalib, kumpul. Kumpul semua warga Makkah, rijaluha wa nisa'uha. Yang pembangkatnya mesti kumpul seperti ini Bapak Ibu. Paling depan Abu Jahal, Abu Lahab, Utaibah, Utbah, Uqbah, Mu'aid. Ayah naon Muhammad? Ada pertanyaan. Saya mau tanya. Saya bawa informasi. Percaya atau tidak? Ada informasi baru. Percaya atau tidak? Informasi apa Muhammad? Kalau saya sampaikan kepada Anda warga Mekah bahwa di belakang gunung Abi Kubais itu ada pasukan tentara yang akan menyerang Mekah, menghancurkan semua yang ada di Mekah, menghabisi semua warga Mekah. Percaya atau tidak? Semua menjawab. Pemuka-pemuka, tokoh-tokoh Quraisy jawab, ya Muhammad, ma jarrabna alaika kadiban. Muhammad, dari mulai bayi sampai hari ini Muhammad, kita ahli Makkah tidak pernah mendengar Muhammad bohong, belum pernah. Jadi percaya informasi apa saja yang disampaikan oleh Muhammad, kami percaya. Benar. Majarabna alaika kadiban. Apa kau lupa Muhammad? Kami ahli Mekah memberi gelar kepada Muhammad apa? Al-Amin. Karena saking jujurnya, gak pernah bohong. Kalau sekarang Bapak Ibu, Masya Allah, dari ujung rambut, ujung kepala bohong semua. Iya, kalau tidak bohong sehari sakit, bisa di ICU. Subhanallah. Lagi nyalonkan, Masya Allah. Ya, giliran udah jadi bohong tiap hari. Gimana? Ada informasi apa Muhammad? Inni Rasulullah ilaikum baina yaday adabin
warga Mekah, aku diutus oleh Gusti Allah. Aku ini utusan Allah. Ngingatkan kepada kalian warga Mekah, hati-hati, jangan syirik kepada Gusti Allah, kembali kepada agama taruhun Ibrahim alaihis kembali. Yang kalian lakukan selama ini tidak benar. Menyembah berhala, menyembah patung Lata, Uzza, Mana, Isaf, Na'ilah, itu salah, sesat semua. Udahlah, berhenti nyembah Gusti Allah. Bagaimana? Ini informasi langsung dari Allah. Bagaimana? Nah, mulailah Bapak Ibu, Abu Lahab, paman Kanjeng Nabi Abu Lahab, ponakan, mulai asabiyahnya mulai, ponakan kurang ajar. Ya, Abu Lahab kan paman Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad ponakan Abu Lahab. Ya Muhammad, cilaka kau Muhammad, cilaka kau Muhammad, alihada jama'tana, kau kumpulkan kami di sini hanya untuk mendengarkan ini Rasulullah ilaikum. Cuman itu, kurang ajar kau Muhammad, ngerjain orang tua. Nabi dihina, dicaci, dipermalukan di depan umum. Marah tidak Nabi Muhammad? Tidak. Nabi Muhammad tidak marah. Kalau pribadi Nabi dihina, dicaci, enjoy Nabi Muhammad, silahkan. Ya, makanya umat harus bisa meneladani Nabi. Kalau ada yang marah-marah, ada yang nyaci maki, santri dicaci, dihina, biarin aja. Ya, kalau bisa suruh nambah terus tambah terus. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau ada orang lain menghina kita, berarti orang itu mengambil dosa kita. Sekali dia menghina, silakan. Alhamdulillah, dosa kita kurang, ada yang ngambil. Dengan mencaci, dengan menghina, berarti dosa kita diambil. Kira-kira kalau Bapak dosanya diambil, kira-kira diambil lagi enggak? Jangan, dosa kita jangan diambil gitu. Kalau kita ngejawab, ada yang menghina kita, ya dasar santri, punten ya, nih dasar santri goblok, kurang ajar. Ente yang goblok. Berarti dosa kita diambil. Begitu dosa kita jangan diambil, sini balikin lagi. Itu kalau kita ngejawab Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang menghina, biarin aja, lanjut terus. Tambah lagi, tarik. Lanjut terus. Kalau dia paham Bapak Ibu, kalau mencaci, menghina itu mengambil dosa orang yang dihina, maka tidak akan ada umat Muhammad menghina orang lain. Karena tidak paham, sehingga ya begitu. Apalagi yang muda-muda nih, iya, darah muda kelihatan, dari pakai pecinya sudah beda, rambutnya nongol, pecinya di sini. Ini gaya peci Yahudi. Kok begitu? Maklum tidak paham sih. Dipikir tren. Wah, tren. Bukan tren itu Yahudi. Kalian di pesantren biar diajarkan oleh ajaran kiai bagaimana cara pakai busana, bagaimana cara pakai baju, celananya bagaimana, sarungnya. Saya ini muslim, ana muslim. Bagaimana harusnya muslim, busananya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana,
cara makannya, cara bergaulnya bagaimana. Beda Bapak Ibu, muslim dengan muslim beda. Maka Nabi katakan jangan ikut-ikutan. Jangan karena lihat di HP, wah, kaos model baru 2022. Ya, ini inden dulu, pesan dulu. Jangan. Nabi ingatkan, waqtinu anfusakum. Umat Muhammad, kalian harus punya prinsip yang kuat. Saya muslim, tidak bisa ikut-ikutan. Saya hanya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara bergaulnya, bagaimana cara bisnisnya, bagaimana cara berpolitiknya. Nabi Muhammad berpolitik Bapak. Bahkan politik Nabi Muhammad adalah politik yang luar biasa, diakui sampai hari ini. Kalau Nabi tidak sukses berpolitik, tidak bakal ada Islam hari ini Bapak Ibu. Ini suksesnya politik Nabi Muhammad. Dalam dakwah Nabi pakai politik, tidak langsung terima wahyu langsung Nabi dakwah, tidak, politik dulu, door to door, susun kekuatan. Sudah mulai baru ya di depan publik. Begitu Nabi dakwah, wah, mulai intimidasi dilakukan oleh orang-orang musyrik. Diintimidasi, diganggu, dihina, dicaci. Apa yang kita dengar saat ini Bapak Ibu, cacian untuk Islam, untuk cacian kepada Allah, cacian kepada Nabi Muhammad, penghinaan kepada Al-Quran, itu sudah dulu, zaman Nabi sudah ada, langsung kepada nabinya. Dibakar tidak oleh Nabi? Enggak. Oh Nabi, kenapa ada yang menghina enggak dibakar aja? Wah ini mungkar bakar. Tunggu dulu. Ya. Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah bagaimana merangkul umat. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Berkat rahmat dari Allah, Nabi bisa bersikap lembut terhadap umat, terhadap musyrikin yang mencaci Nabi, menghina Nabi, mengusir Nabi, bahkan mau ngebunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau dibunuh. Ini kan ancaman Bapak Ibu. Ada pasalnya nih, ada undang-undangnya. Ya, upaya pembunuhan. Ini kalau dilaporkan, Abu Jahal, Abu Lahab bisa ditangkap. Cuman untung belum ada. Ya, subhanallah. Nabi dibiarkan. Lanjut Nabi Muhammad. Disampaikanlah oleh Nabi Muhammad dakwah satu persatu. Mereka mulai respon Bapak Ibu, cuman responnya negatif. Wah, Muhammad mulai dah mau memecah belah keluarga Mekah. Nabi mau memecah belah warga Mekah. Didatangi Nabi Muhammad. Sebelum langsung kepada Nabi, datang kepada Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib, tolong. Itu Muhammad kan ponakan. Ponakan itu biasanya nurut sama paman. Jadi tolong, Abu Thalib kan pamannya, tolong bilangin ponakannya stop. Jangan nyaci maki dewa-dewa, Tuhan-Tuhan kita. Ini patung-patung kan Tuhan mereka. Tolong Muhammad jangan caci maki patung. Nanti saya sampaikan sama Muhammad. Begitu Nabi datang ke rumah Abu Thalib, Muhammad, itu uak kamu tuh, uak kamu Abu Lahab, terus teman-teman kamu tuh bilang gini gimana? Paman, ini tugas. Saya harus laksanakan ini, nggak bisa. Ya barangkali tidak bisa. Andaikan matahari diturunkan di tangan kanan, bulan di tangan kiri, saya suruh berhenti. Enggak, tetap lanjut. Ya sudah, kalau begitu
itu Muhammad lanjut aja. Didorong, didukung oleh Abu Thalib. Ya Nabi Muhammad tambah semangat. Orang musyrik makin kebakaran jenggot Bapak Ibu. Suruh berhenti, tambah jadi Muhammad. Pengikutnya nambah banyak. Datang lagi Bapak, langsung ketemu Nabi Muhammad. Sebetulnya kau punya misi apa sih? Kau pengen apa Muhammad? Bisa nggak kita negosiasi? Ayo, bisa nggak? Ayo kita duduk bareng lah. Kira-kira bagaimana supaya sama-sama tenang? Jangan ada kegaduhan. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Tidak perlu ada kegaduhan supaya kondusif. Ya, jadi gimana? Kau pengen apa Muhammad? Barangkali kau pengen duit, pengen jadi orang paling kaya di Mekah. Kami siap kumpulkan harta kami semua untuk Muhammad, jadi Muhammad orang paling kaya di Mekah. Apa itu maunya? Tidak, aku tidak gila harta. Atau barangkali kau pengen jadi orang nomor 1 wali kota Mekah. Tidak, aku tidak gila jabatan. Atau barangkali pengen punya istri paling cantik, wanita paling cantik di Mekah. Kita siap Muhammad. Aku tidak gila wanita. Aku punya istri Khadijah. Apa? Jadi maksudnya apa? Tujuannya apa kok Muhammad? Ini tugas dari Allah. Gagal lagi. Gagal Bapak Ibu. Dicoba lewat pintu ini gagal, lewat jalur ini gagal, pakai jurus ini gagal. Datang lagi mereka, lobby lagi. Ini sekarang dipakai. Jurus lama dipakai lagi oleh mereka Bapak Ibu. Mudah-mudahan umat Islam sadar. Apa? Muhammad gini. Supaya jangan ada kegaduhan, situasi tetap kondusif. Bagaimana kalau besok Jumat kita ikut ibadah Muhammad dan sahabat. Hari Ahad kau ikut kami Muhammad. Apa istilahnya? Hah? Hari ini mereka ikut kita. Besok lusa kita ikut mereka. Apa itu istilahnya? Telur asin. Kalau orang Brebes bilangnya telur asin. Toleransi. Itu tawaran mereka. Gimana Muhammad? Kita toleransi aja lah ya. Jadi Jumat Abu Jahal, Abu Lahab ikut ke masjid. Nanti hari Minggu, hari Ahad Nabi Muhammad dan sahabat ikut ke gereja. Yo, gimana? Asik kan? Asik. Nabi Muhammad belum jawab Bapak Ibu karena ini urgent, bahaya besar. Nabi belum jawab, Jibril datang. Muhammad qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum waliyadin. Sudahlah, ente meyakini agama ente benar, silahkan. Kita tidak mau ganggu. Kita punya keyakinan agama kita Islam ini yang benar. Jadi biarkan kami dengan agama kami, dengan keyakinan kami biarkan Anda dengan, silahkan. Dalam urusan ibadah, urusan akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi urusan hidup bermasyarakat, mangga kita bareng-bareng. Itu dari zaman Nabi Bapak Ibu, alhamdulillah aman. Tapi ketika diobok-obok, mau dicampur aduk, nah ini yang bahaya. Bahaya Bapak Ibu.